Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Yuk belanja di Tarbiyah Sunnah Mart. Dengan belanja di Tarbiyah Sunnah Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Ikhwati fillah, azanillahu wa iyyakum. Kita masuki pembahasan tentang fikih al-asmaul husna. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang al-hadi. Kita sekarang masuk pada pembahasan salah satu nama sekaligus sifat Allah, yaitu al-wahhab. Nama Al-Wahhab oleh Allah diterangkan di dalam 3 ayat dalam Al-Quranul Karim. Pertama, dalam surah Ali Imran ayat ke-8, Allah berfirman tentang doa orang yang beriman. Doa ini sering juga kita lafalkan ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Engkau sesatkan hati-hati kami setelah Engkau memberi hidayah kepada kami dan berikan kepada kami dari sisimu rahmat, karena sungguh Engkau adalah Al-Wahhab. Al-Wahhab itu Maha Pemberi. Juga diterangkan dalam surah Shad ayat yang ke-9. Allah berfirman, Am indahum khazainu rahmatir rabbik al-azizil wahhab. Apakah mereka itu memiliki perbendaharaan rahmat Allah yang maha aziz dan maha wahhab? Aziz itu gagah. Wahhab itu, Al-Wahhab itu adalah Maha Pemberi. Juga diterangkan di dalam surah Shad ayat yang ke-35 ketika Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang doa Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Qala, berkata Nabi Sulaiman, Rabbighfirli wa habli mulkan la yambagi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Kata Nabi Sulaiman, ya Allah, ampuni aku dan berikan kepadaku kerajaan, kekuasaan yang tidak Engkau berikan kepada seorang pun setelah aku. Sesungguhnya Engkau adalah Al-Wahhab, Maha Pemberi. Itulah 3 ayat di dalam Al-Quran yang memuat kata-kata Al-Wahhab sebagai salah satu nama sekaligus sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna Al-Wahhab berasal dari kata wahaba, yaitu memberi. Yang memberi atau isim fa'ilnya disebut dengan wahib. Orang yang memberi atau sesuatu yang memberi, tapi sekali 2 kali. Tapi kalau memberinya terus menerus tanpa henti, yang diberikannya luar biasa, tak ada bandingannya, tak bisa dihargai dengan dunia. Terus pemberiannya sangat banyak, maka disebut dengan sebutan wahab, yang dalam bahasa Arab disebut dengan sigat mubalaghah. Makna al-wahab adalah kathirul hibbah wal minnah wal atiyah,
yaitu yang sangat banyak pemberiannya, sangat banyak kebaikan dan karunia-Nya kepada pihak lain. Jadi makna Al-Wahhab bagi Allah adalah yang memberikan kepada hamba-hambanya karunia-Nya yang sangat agung, nikmat yang tak ada putusnya, dan sangat luas maha pemberiannya, serta segala macam yang dibutuhkan oleh makhluknya. Berdasarkan hal itulah, maka layaklah Allah Subhanahu wa ta'ala disebut, dinamai dan disifati dengan sifat Al-Wahhab, karena sifat ini sesuai dengan realita. Coba kepada masing-masing individu kita, pribadi kita, belum ke seluruh makhluk. Setiap detiknya kita tidak pernah lepas dari pemberian Allah, nikmat Allah, karunia Allah. Kita setiap detiknya diberikan kesehatan. Setiap detiknya kita diberi kenikmatan berupa bisa berfungsinya seluruh organ tubuh yang vital dalam diri kita. Bisa bernafas, jantung kita berdenyut secara normal, darah kita terus mengalir. Kita nafas pun tidak harus diikhtiarkan, tidak harus diusahakan, tapi otomatis jalan sendiri. Seluruh anggota tubuh kita berfungsi secara normal. Itu setiap detik kita alami, dan itu adalah nikmat pemberian dan karunia dari Allah yang tak ada putusnya. Ini masing-masing individu makhluk dikasih demikian. Manusia ada berapa miliar jumlahnya, nikmatnya tidak pernah putus. Belum lagi dengan binatang-binatang yang jenisnya lebih banyak dari kita, mungkin jumlahnya lebih banyak daripada jumlah manusia. Belum lagi bangsa jin, belum lagi bangsa malaikat, dan yang lain-lainnya. Pemberian Allah, nikmat Allah tidak pernah putus kepada makhluknya. Jadi di tangan Allah lah tergenggam seluruh perbendaharaan segala sesuatu, kekuasaan, segala sesuatu, urusan, segala sesuatu di langit dan di bumi, dan Allah mengatur, memanage alam ini sekehendaknya. Maka apa saja yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Allah memberi kepada orang-orang yang Allah kehendaki, dan Allah menahan pemberian dari orang-orang yang Allah kehendaki. Siapa yang diberi oleh Allah tak ada seorang pun yang bisa mencegahnya, dan siapa yang ditahan pemberiannya oleh Allah tak ada seorang pun yang bisa memberikan apapun kepada dirinya. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi apa saja yang Allah kehendaki kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Pemberiannya itu kepada seluruh makhluknya tak pernah berhenti. Karunia-Nya kepada ciptaan-ciptaannya tak pernah terputus. Anugerah dan karunia-Nya itu mengalir terus. Allah memberi tanpa harus diminta, dan sejak kita belum menjadi makhluk yang namanya manusia, sejak menjadi nutfah atau bahasa kitanya, bahasa ilmiahnya sighat, yang menempel di dinding rahim ibu, nikmat Allah kepada sang janin itu tidak pernah berhenti di dalam perut ibunya. Dijaga, dipelihara oleh Allah, dikembangkan oleh Allah sampai ketika ibunya melahirkannya. Ibunya memiliki andil, memiliki peran, tapi yang lebih besar adalah peran dari nikmat Allah kepada si bayi sampai dia dewasa. Sampai dia bahkan meninggal. Manusia kita ini selalu bergelimang di dalam nikmat Allah, pemberian Allah selama hayat kita.
Itu bagi semua manusia, termasuk manusia kafir, diberikan kenikmatan yang tak ada putusnya. Dan apabila seseorang di dalam kehidupannya mukmin, memiliki iman yang kuat, beramal soleh, bertakwa, maka itu pemberian yang jauh lebih berharga, lebih agung, lebih bernilai, lebih penting daripada pemberian berupa harta, jabatan, pangkat, kekuasaan, ataupun popularitas. Dan bagi orang-orang yang seperti itu, bagi orang beriman, beramal soleh, bertakwa, kenikmatan ketika mati dan setelah matinya berlipat-lipat lagi daripada kenikmatan yang Allah berikan di dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasan kenikmatan di alam barzah dengan kenikmatan yang tidak ada bandingannya dengan nikmat yang ada di dunia ini. Apalagi setelah sampai di akhirat, Allah masukkan mereka ke dalam surga. Kenikmatannya itu tak pernah terlihat oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga, bahkan tak pernah terhayalkan oleh manusia. Firman Allah dalam salah satu hadis qudsi, a'dadtu li ibadiyas solihin ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar ala qalbil bashar. Aku janjikan kepada hamba-hambaku yang soleh kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga, dan tak pernah terbersit dalam hati dan pikiran manusia. Ya. Allah pun menyebut di dalam Al-Quran beberapa jenis pemberian yang luar biasa kepada orang-orang yang khusus, yang spesial. Di antaranya kepada para nabi, para rasul, para solihin yang dipilih sengaja oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai contoh umpamanya, Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Maryam ayat 50. Wa wahabna lahum min rahmatina wa ja'alna lahum lisana sidqin aliyya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kami berikan kepada mereka, kepada para nabi itu, sebagian dari rahmat kami. Dan kami telah jadikan bagi mereka lisan yang jujur, yang tinggi. Juga kepada Nabi Musa, Nabi Harun dalam surah Maryam ayat 53 Allah berfirman, wa wahabna lahu min rahmatina akhahu Haruna nabiyya. Dan kami telah berikan kepada Musa sebagian dari rahmat kami, yaitu saudaranya, yaitu Harun sebagai seorang nabi. Ketika Allah menjelaskan tentang orang-orang mukmin yang tidak terkena syubhat, penyimpangan, salah satu doa orang mukmin yang selamat dari syubhat penyimpangan tersebut adalah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau sesatkan hati-hati kami setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami, dan berikan kepada kami rahmat langsung dari sisimu, karena sungguhnya Engkau Maha Pemberi. Ya. Demikian pula Allah Azza wa Jalla tentang Nabiullah Sulaiman ketika diberikan kebijaksanaan, ilmu, serta kerajaan. Allah berfirman dalam surah Asy-Syu'ara ayat ke-21. Kata Allah, "Fawahabali Rabbi hukman wa ja'alani minal mursalin." Maka Allah telah memberikan kepadaku hukum, kekuasaan, dan telah menjadikan aku termasuk salah satu di kalangan para rasul. Berkata juga Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam
dalam salah satu doa yang Allah abadikan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 83, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis sholihin. Ya Allah, berikan kepadaku hukum dan masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Masih tentang Nabiullah Sulaiman, Allah berfirman dalam surah Shad ayat 35, wa habli mulkan la yambagi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Allah, berikan kepadaku kerajaan yang tidak lagi Engkau berikan kepada seorang pun setelah aku, karena sungguhnya Engkau Maha Pemberi. Ya, itu beberapa ayat yang menjelaskan Allah memberikan berbagai macam pemberian secara spesial kepada para nabi dan orang-orang yang soleh. Selain pemberian berupa harta, kekayaan, kekuasaan ataupun jabatan, ada juga pemberian yang membuat kita bahagia, mungkin lebih berharga daripada dunia yang selalu kita kejar. Apakah itu? Yaitu istri yang solihah, anak-anak turunan yang soleh dan solihah yang menjadi sumber kebahagiaan kita. Ingat, penyebab kita bahagia bukan uang, bukan jabatan, kekuasaan, pangkat, bukan. Walaupun pangkat tinggi, jabatan juga tinggi, kekuasaan juga banyak, uang juga melimpah, tapi kalau istri dan anak-anaknya menyebalkan, istri dan anak-anaknya bikin sumpek, istri dan anak-anaknya bikin pusing, maka tidak akan ada kebahagiaan. Sebaliknya, walaupun terbatas minim hartanya, tak punya jabatan, tak punya pangkat, tak punya kekuasaan, tapi istrinya solihah, memberikan ketentraman, ketenangan, senyum termanis, terindah yang membuat sang suami merasa bahagia, anak-anak yang solihah, taat dan penurut, perhatian dan sangat berbuat baik kepada orang tua, maka itu yang menjadi sumber kebahagiaan. Oleh karena itulah ayat yang menyatakan doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikan kepada kami istri-istri dan anak-anak yang menjadi sumber kebahagiaan bagi kami. Makna sumber kebahagiaan menurut para ulama ahli tafsir adalah jadikan istri dan anak-anak kami menjadi istri dan anak-anak yang solihah dan soleh. Itu yang menjadi sumber kebahagiaan setiap kepala rumah tangga. Makanya Allah berfirman dalam surah Shad ayat 43, wa wahabna lahu wa ahlahu wa mithlahum ma'hum rahmatan minna. Kami berikan kepadanya, keluarganya dan anak-anak turunannya sebagai rahmat bagi kami. Surah Al-Furqan ayat 74 yang tadi dibacakan, salah satu di antara doa Ibadur Rahman, hamba Allah yang sangat soleh adalah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang dimaksud qurrata a'yun, jadikan anak-anak dan istri itu sebagai sumber kebahagiaan, maknanya jadikan mereka menjadi orang yang soleh dan solihah. Karena tidak ada yang bisa membahagiakan orang tua selain kesolehan anak-anaknya. Tak ada yang bisa membahagiakan seorang suami kecuali solehahnya istrinya. Tak ada yang bisa membuat seorang istri bahagia kecuali kesolehan suami-suaminya. Inilah yang Allah berikan juga kepada Nabiullah Ibrahim dalam surah Al-Anbiya ayat 72. Allah berfirman,
wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaqub nafilatan wa kullan ja'alna sholihin. Dan kami telah berikan kepada Ibrahim, Ishak, kemudian selanjutnya Yakub sebagai nikmat tambahan, pemberian tambahan. Apalagi di belakang Yakub ada Yusuf, ada Ayub, ada Syu'aib dan seterusnya. Semuanya kami jadikan mereka orang-orang yang soleh. Siapa yang ngasih? Allah. Siapa yang memberi? Allah. Itu karunia dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Berfirman juga Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Zakaria yang selalu meminta kepada Allah, berdoa dengan doa yang tak pernah putus asa, puluhan tahun mungkin ratusan tahun meminta anak kepada Allah, padahal dia tahu dirinya sudah sepuh, sudah tua dan istrinya juga mandul, tidak memungkinkan memiliki anak secara medis, tapi kekuasaan Allah di atas segala-galanya. Akhirnya doanya diijabah. Allah berfirman dalam Al-Anbiya ayat 90, fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zaujah. Kata Allah, maka kami mengijabah doa Zakaria, lalu kami berikan kepadanya Yahya. Yahya ini anaknya Nabi Zakaria. Wa aslahna lahu zaujah, dan kami solehkan bagi dia istrinya. Istrinya juga solihah. Siapa yang membuat istrinya jadi solihah? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Termasuk Nabiullah Daud diberikan anugerah pemberian yang luar biasa, yaitu anak yang soleh, sebaik-baik hamba, yaitu Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Allah terangkan dalam Al-Quran dalam Shad ayat yang ke-30, wa wahabna li Dawuda Sulaiman ni'mal abdu innahu awwab. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kami berikan kepada Nabi Daud Sulaiman. Sulaiman itu anaknya Nabi Daud. Ni'mal abdu, sebaik-baik hamba pada zaman itu. Innahu awwab, sesungguhnya dia itu seorang awwab, seorang yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seluruh pemberian yang beragam tadi semuanya ada di tangan Allah. Semuanya milik Allah. Dialah yang menjadi penguasa bagi alam ini, pengatur bagi alamnya sekehendaknya. Dalam surah Asy-Syura ayat 49, Allah Azza wa Jalla berfirman, lillahi mulkus samawati wal ardi yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukura au yuzawwijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, milik Allah lah kerajaan di langit dan kerajaan di bumi. Dia menciptakan apa saja yang dia kehendaki. Dia memberi kepada siapa saja yang dia kehendaki anak-anak perempuan. Dan dia memberi kepada siapa saja yang dia kehendaki anak laki-laki. Atau dia memberi sepasang laki dan wanita kepada seseorang sebagai anak dia, sebagai anak mereka. Dan Allah menjadikan beberapa orang yang Allah kehendaki sebagai akim. Akim itu yang mandul, yang tidak memiliki anak, baik laki ataupun perempuan. Innahu alimun qadir. Sungguhnya Allah maha alim dan maha qadir. Di dalam ayat ini terkandung dalil tentang adanya anak serta kesolehan mereka merupakan hibbah rabbaniyah, pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang memberi anak laki-laki Allah, yang memberi anak perempuan Allah, yang memberikan anak-anaknya ada yang laki-laki, ada yang perempuan, semuanya Allah. Kan ada suami istri punya anak banyak tapi laki-laki semua. Ada lagi yang memiliki anak banyak tapi perempuan semua. Ada lagi yang memiliki anak hanya sepasang laki dan perempuan. Ada lagi yang punya anak banyak campur, ada laki ada perempuan. Ada lagi yang tidak memiliki anak sama sekali, baik laki-laki ataupun perempuan. Semuanya itu Allah yang ngatur. Allah satu-satunya yang memanage apa yang terjadi di alam ini tanpa ada sekutu baginya. Milik Allah lah seluruh urusan. Sejak dahulu sampai sekarang sampai nanti yang akan datang. Apa saja yang Allah kehendaki pasti terjadi. Dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Allah memberikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki, apa saja yang Dia kehendaki. Apa yang diberikannya terserah Allah. Siapa yang diberi terserah Allah. Dan Allah yamna'u may yasha, menahan pemberian kepada seseorang. La mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, tak ada seorang pun yang bisa menghalangi apa-apa yang Engkau berikan, dan tak ada seorang pun yang bisa memberikan kepada seseorang yang Engkau cegah untuk mendapatkan pemberian. Jadi Allah Azza wa Jalla memberikan apa saja yang Allah kehendaki kepada siapa saja yang Allah kehendaki, baik yang diberikannya itu harta seperti uang, seperti kendaraan, seperti rumah, ataupun kekuasaan, jabatan, pangkat, dan popularitas, termasuk juga anak-anak, termasuk juga apapun yang bisa membuat orang bahagia dengan pemberian itu. Yang dimaksud dengan ayat yahabu liman yashau inatsan, Allah memberi anak-anak wanita kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Artinya Allah hanya memberi rizki berupa anak-anak perempuan saja kepada orang itu tanpa ada anak laki-laki. Perempuan semua. Yang dimaksud dengan kalimat dalam ayat wa yahabu liman yasha dzukura, dan Allah memberikan anak laki-laki kepada siapa yang dikehendakinya, maknanya hanya anak laki-laki saja tanpa perempuan. Dan yang dimaksud dengan au yuzawwijuhum dzukranan wa inatha, atau kami gabungkan pemberian kami laki dan perempuan kepada yang Allah kehendaki sebagai pemberian. Dan kalimat wa yaj'alu may yasha'u aqiman, dan Allah menjadikan mandul orang-orang yang Allah kehendaki. Sehingga manusia dalam hal kehidupan suami istri terbagi kepada 4 golongan. Golongan pertama adalah suami istri yang hanya diberi anak-anak perempuan tanpa laki-laki. Golongan kedua yang hanya diberi anak laki-laki tanpa anak perempuan. Yang ketiga diberi lengkap, diberi anak laki-laki, diberi anak-anak perempuan. Dan yang keempat tanpa anak sama sekali. Tidak punya anak laki-laki, juga tidak ada punya anak perempuan. Itulah pengaturan Allah dengan hikmah yang agung yang terkandung di dalamnya tentu saja. Maka siapa yang Allah anugerahi berupa anak, terus dimuliakannya orang itu dengan solehnya sang anak, hendaklah dia memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia yang agung dan nikmat yang tak terkira ini, sebagaimana apa yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ibrahim tidak diberikan anak perempuan. Beliau hanya memiliki 2 anak laki-laki dan dua-duanya orang soleh, bahkan tersoleh.
pada zamannya menjadi nabi, yaitu Ismail dan Ishak. Allah berfirman tentang doa Nabi Ibrahim yang Allah tuangkan dalam surah Ibrahim ayat 39. Kata Ibrahim, Alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismaila wa Ishaq, inna rabbi lasami'ud du'a. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku di masa tua Ismail dan Ishak. Saat itu Ibrahim punya anaknya setelah usianya amat sangat lanjut. Diberikan Ismail, diberikan Ishak, lalu memuji kepada Allah. Alhamdulillahilladzi wahabali alal kibar Ismaila wa Ishaq, inna rabbi lasami'ud du'a. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku di masa tuaku Ismail dan Ishak. Sesungguhnya Allah Maha pendengar setiap doa. Dan ucapan Alhamdulillah itu sendiri merupakan anugerah dari Allah, pemberian yang lebih berharga. Karena Alhamdulillah selain zikir juga syukur. Itu pemberian Allah. Orang tidak bisa mengucapkan Alhamdulillah tanpa hidayah dari Allah. Maka karena ucapan Alhamdulillah adalah hibah atau pemberian dari Allah, maka wajib juga disyukuri. Imam Ibnu Abi Dunya rahimahullah meriwayatkan dalam kitab Asy-Syukr sebuah riwayat dari Bakar bin Abdullah Al-Muzani. Dia berkata, ma qala abdun qat alhamdulillah illa wajabat alaihi ni'matun biqaulihi alhamdulillah. Fama jaza'u tilkan ni'mah jaza'uhu ayyaqul alhamdulillah. Faja'at ukhra wa la tanfudu ni'amullahi azza wa jalla. Kata Imam Ibnu Abi Dunya, tidaklah seorang hamba berkata Alhamdulillah karena dia memperoleh nikmat, lalu Alhamdulillah. Tidaklah seorang hamba mengatakan Alhamdulillah kecuali wajib dia akan diberi balasan tambahan nikmat. Sesuai dengan firman Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, kami akan tambah. Aku akan tambah nikmat karuniaku kepadamu. Dan alhamdulillah ini wujud rasa syukur. Begitu dapat nikmat alhamdulillah, pasti Allah tambah nikmat. Wajib bagi dia ya untuk mensyukuri nikmat ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Cara bersyukur atas nikmat hidayah mengatakan alhamdulillah ini ya dengan mengatakan alhamdulillah lagi, sehingga nikmat Allah Azza wa Jalla itu tidak akan pernah terputus. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, kata Imam Syafi'i, alhamdulillahilladzi la yu'adda syukru ni'matin min ni'amihi illa bi ni'matin hadithah tujibu syukrahu alaiha. Segala puji bagi Allah yang tidak membalas terhadap syukur atas nikmat dari nikmat-nikmatnya kecuali dibalasnya dengan nikmat yang baru yang melahirkan kewajiban untuk mensyukurinya. Pernah Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam berkata kepada Allah Azza wa Jalla, ini riwayat dinukil Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitab Lataiful Ma'arif. Qala Musa, berkata Musa, Rabbi in ana sallaitu famin qibalik wa in tasaddaqtu famin qibalik wa in ballaghtu risalatik famin qibalik fa kaifa ashkuruka. Kata Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam, ya Allah, bila aku salatku itu atas hidayahmu, bukan murni hasil usahaku.
Tapi karena hidayahmu. Kalau aku bersedekah, sedekahku juga karena hidayahmu. Kalau aku menyampaikan risalahmu kepada manusia, itu pun karena hidayahmu. Maka kalau engkau memberikan hidayah, lalu aku bersyukur atas hidayahmu, maka syukurku itu pun atas hidayahmu. Bagaimana lagi caranya aku bersyukur kepadamu? Apa kata Allah? Al-an ya Musa qad syakartani. Sekarang hai Musa, engkau sudah bersyukur kepadaku. Dari sinilah Imam Ibn Rajab Al-Hambali menyatakan bahwa syukur itu adalah mengakui lemahnya diri dalam mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadanya, karena tak pernah terhentinya nikmat itu kepada kita, sedangkan kemampuan kita untuk mensyukurnya amat sangat terbatas. Amat sangat minim. Seringkali rasa syukur kita tidak sebanding dengan besar dan agungnya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmatnya mah Allah terus-terusan dengan jumlah yang besar, dengan nilai yang sangat agung. Syukur kita mah amat sangat minim dan sangat sedikit. Tak sebanding dengan nikmat yang Allah berikan. Maka di akhir penjelasan ini mu'allif hafizahullah menyatakan falhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda hamdan la yanqati wa la yabidu wa la yafni adada ma hamidahul hamidun lahul hamdu syukra wa lahul minna fadla biyadihil amru fil akhirati wal ula. Maka segala puji bagi Allah dengan pujian yang sangat banyak, sangat baik, dengan penuh barokah sebagaimana yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Pujian yang tak ada putusnya, tak ada akhirnya dan tak ada musnahnya. Pujian sebanyak pujian seluruh makhluk yang memujinya. Baginya segala puji sebagai ungkapan terima kasih. Baginya semua karunia sebagai ungkapan rasa syukur. Dan di tangannya lah seluruh perintah, seluruh urusan baik di dunia ataupun di akhirat nanti. Ya, inilah penjelasan Al-Wahhab dalam arti Maha Pemberi dengan pemberian yang amat sangat banyak dan pemberian yang beragam. Pemberiannya secara umum dibagi dua. Pertama, pemberian yang sifatnya maddi atau materi, dunia, uang, ya, kekayaan, jabatan, kemudian kekuasaan, pangkat. Ada lagi yang pemberian yang lebih dahsyat lagi daripada itu, lebih berharga lagi daripada itu, berupa iman, berupa hidayah, berupa ketakwaan, berupa ilmu. Karena semua pemberian yang kedua ini bisa menjadi penyebab bahagianya seseorang di akhirat nanti, ya. Ya, cukup sampai di sini penjelasan kita tentang Al-Wahhab, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Kepada Pak Muzain dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan. Ya, syukran Ustaz atas penjelasan yang disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan untuk selanjutnya kami buka sesi tanya jawab bagi para pendengar juga pemirsa. Silakan bisa bertanya langsung kepada Ustadz melalui telepon di nomor 022-8686-2637 atau melalui pesan singkat di nomor 081122714776. Serta bagi pemirsa YouTube, Facebook, Instagram bisa menuliskan pertanyaannya melalui kolom komentar. Baik, kita angkat penelpon yang pertama, sudah masuk kelihatannya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mulyono. Ya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya, Allah Maha Wahhab,
Maha Pemberi. Yang saya tanyakan, semua makhluk diberi. Tidak ada nih, apakah orang Muslim sama orang kafir itu ada bedanya atau tidak? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Mulyono di Margahayu ya. Di Margahayu, Bandung. Allah memberi kepada semua orang, yang kafir diberi, yang muslim juga diberi. Ada bedanya apa tidak? Ya kalau yang dimaksud ada bedanya itu dari sisi penyebab pemberian, ya jelas ada bedanya. Ada persamaannya. Perbedaannya terletak pada kalau Allah memberi kepada orang kafir itu hanya memberi dunia. Memberi uang, jabatan, kekuasaan, pangkat, popularitas, seperti itu. Tapi tidak memberi pemberian ukhrawi. Seperti tidak memberi hidayah iman, tidak memberi ampunan, tidak memberi rahmat, atau yang sejenisnya. Tidak memberikan keridhaannya. Dan pemberiannya itu disebut dengan sebutan istidraj. Istidraj itu pedaya dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga orang kafir itu tertipu dengan pemberian itu. Mereka merasa memperoleh anugerah dimuliakan oleh Allah di tengah-tengah kekafiran dan kedurhakaan mereka. Sehingga tambah numpuk dosanya. Dan kelak pemberiannya tetap akan dihisab. Ya. Adapun seorang mukmin diberi oleh Allah ada dua. Pertama, pemberian itu sebagai anugerah dari Allah Azza wa Jalla, karunia untuk memudahkan orang mukmin dalam melakukan ibadah. Kedua, sekaligus ujian. Apakah dia akan bersyukur dengan pemberian ini ataukah akan kufur? Respon antara orang kafir dengan orang mukmin dalam hal pemberian ini juga berbeda. Kalau orang-orang kafir responnya tidak disyukuri, pemberiannya dipakai untuk senang-senang, hura-hura, atau bahkan untuk melakukan kezaliman. Betapa banyaknya orang yang diberikan kekuasaan, pangkat, jabatan, tapi zalim kepada orang-orang lemah. Ya, nah, itu respon mereka negatif terhadap pemberian dari Allah. Adapun orang mukmin meresponnya dengan cara yang positif. Pertama disyukuri. Yang kedua syukurnya itu diaplikasikan dalam bentuk mempergunakan nikmat ini sesuai dengan arahan dari Allah. Kalau berupa harta dizakatkan. Dizakati. Kalau sudah sampai nisab, sudah sampai haul, dizakati. Kalau enggak minimal infaknya, sedekahnya dipakai untuk membantu orang. Pokoknya seorang mukmin akan menggunakan harta ini untuk bekal bahagia di akhirat nanti. Demikian juga kalau orang mukmin diberikan kekuasaan, jabatan, pangkat dan sejenisnya akan dipakai menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman. Sehingga semuanya itu akan menjadi celengan, tabungan, pahala di akhirat nanti ya. Demikian Pak Mulyono, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi, ada telepon lagi? Kita angkat kembali penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Badena Ros. Iya, pakai bahasa Indonesia ya, karena nasional ya, ini. Boleh, ya, boleh. Silakan. Siapa di mana? Pak Iqbal dari Bandung. Silakan Pak Iqbal. Ustadz, salah satu doa itu yang doa yang makbul adalah doa anak yang soleh. Ya. Kalau orang yang tidak punya anak tentunya bagaimana? Iya. Terus? Itu saja doa. Apakah doa dari anak yang lain itu makbul juga? Iya. Sudah?
Itu saja. Taib. Terima kasih. Apakah Ya, halo? Sudah? doa anak angkat atau gitu? Iya. Makasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Iqbal di Bandung. Saya curiganya di Padalarang ya. di Kota Baru. Anak bilangnya. Kalau Pak Iqbal itu punya. Iya. Mungkin Iqbal lain. Iya, pertanyaannya tadi bahwa salah satu doa yang dikabul adalah doa anak soleh untuk orang tua. Bagaimana kalau orang tidak memiliki anak? Pertama, walaupun tidak memiliki anak, kesempatan untuk memperoleh amal jariah atau pahala jariah itu banyak. Bisa dari ilmu, mengajarkan ilmu. Bisa dengan sedekah jariah ya. Nah, sekarang umpamanya ada nggak selain anak soleh yang doanya untuk kita dikabul? Tentu saja banyak. Tidak sekedar anak soleh. Apakah anak angkat atau murid yang mendoakan gurunya, anak angkat yang mendoakan orang tua angkatnya akan dikabul? Ya, kalau muni syarat dikabulkannya doa pasti dikabul. Jangankan itu, orang lain yang tidak tahu tentang kita, yang tidak mengenal kita, tapi mendoakan kebaikan kepada kita, mungkin nggak dikabul? Sangat mungkin. Walaupun nggak kenal, umpamanya ada orang yang kelihatannya butuh atau meminta sesuatu karena memang kelihatannya parah, lalu kita kasih. Kenal nggak? Enggak, dia nggak nanya nama kita. Kita juga nggak nanya nama dia. Lalu karena dia kehutangan budi, dia berdoa kepada Allah, ya Allah sehatkan orang itu. Ya Allah limpahkan rizki yang lebih banyak lagi kepada dia. Mungkin nggak dikabul? Sangat mungkin. Walaupun tidak saling mengenal. Intinya siapapun yang mendoakan orang lain, baik kenal ataupun tidak, sangat mungkin dikabul doanya, sehingga efek dari doanya terasa oleh orang yang didoakan. Termasuk orang itu sudah mati didoakan oleh orang yang masih hidup. Tapi orang yang masih hidup ini tidak ada hubungan kekerabatan dengan orang yang sudah mati ini. Apa mungkin dikabul? Mungkin dikabul. Kalau nggak dikabul, ngapain kita mendoakan para sahabat? Ngapain kita mendoakan Nabi SAW? Ngapain kita mendoakan para ulama? Ya, ngapain ada sholat mayit, sholat jenazah. Salah satu isi sholat jenazah adalah doa bagi si mayit. Nah, disyariatkan yaitu menunjukkan ada efek doa yang masih hidup kepada yang sudah mati walaupun nggak ada hubungan. Termasuk ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, ya, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dalam surah Al-Hasyr. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, setelah para sahabat meninggal, datang generasi kemudian, generasi tabi'in. Generasi tabi'in ini kemudian mendoakan para sahabat yang sudah meninggal dengan doa Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampuni dosa kami dan dosa orang-orang yang telah mendahului kami dalam hal keimanan. Sekarang sudah tidak ada. Didoakan yang sudah meninggal oleh yang masih hidup walaupun nggak ada hubungan kekerabatan. Dikabul nggak? Sangat mungkin dikabul. Ya, jadi bukan anak soleh bukan satu-satunya yang dikabul doanya untuk orang tua, tapi siapapun orang yang mendoakan kita, kalau doanya memenuhi persyaratan untuk dikabulnya, maka pasti insya Allah akan dikabul sehingga ada efek bagi kita yang didoakannya. Ya, wallahu a'lam. Silakan lagi. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita beralih terlebih dahulu kepada pesan singkat. Assalamualaikum Ustaz, saya hamba Allah di Bandung ingin bertanya, apa belum dikaruniai anak itu ujian? Apabila ujian, mohon nasihatnya bagaimana cara
menghadapi ujian tersebut Ustaz? Syukran jazakallah khair. Iya, barakallahu fiik. Apa belum punya anak itu ujian? Bisa ujian, bisa juga anugerah, karunia. Karena kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Anak itu sama dengan uang, sama dengan jabatan, sama dengan pangkat, sama dengan kekuasaan. Apakah orang berambisi ingin berkuasa tapi oleh Allah tidak diberi kekuasaan? Apa ujian, apa anugerah? Orang ingin umpamanya uang, ya, berambisi mencari uang tapi oleh Allah nggak dikasih. Ingin uang sekian tapi hanya dikasihnya ala kadarnya. Apa itu ujian ataukah anugerah, ya? Allah mengetahui kelemahan kita. Allah lebih mengetahui mana yang lebih maslahat bagi kita. Kalau umpamanya kita tidak mampu menjadi pemimpin, menjadi penguasa, walaupun berambisi, ya, ikut pemilihan dan seterusnya, Allah sayang kita, enggak dijadikan penguasa. Karena kalau dijadikan penguasa bisa berbahaya untuk kemaslahatan umat, untuk diri sendiri, ya. Nah, makanya karena Allah sayang kita nggak dijadikan penguasa agar tidak terjerumus ke dalam bahaya atau membahayakan orang lain. Itu anugerah bagi kita. Walaupun seringkali kitanya yang salah tanggap, salah faham. Wah, kok orang lain dikasih kekuasaan pada lebih bejat daripada saya. Kok saya pas pemilihan kalah terus, Allah nggak adil. Seringkali kita begitu, padahal itu yang terbaik untuk kita. Termasuk uang, termasuk juga anak. Ikhtiar untuk memperoleh itu dengan cara yang dibolehkan tentu saja bagus, ya. Dengan cara konsultasi ke dokter, dengan cara melakukan terapi tertentu dan seterusnya, boleh, bagus. Ikhtiarnya dapat pahala selama cara ikhtiarnya tidak menyimpang dari syariat. Tapi setelah semua ikhtiar maksimal dilakukan, Allah tetap tidak memberikan anak, maka yakinilah itu yang terbaik bagi kita. Sebab mungkin kalau sekarang kita nggak punya anak, kita ibadah fokus, ya, kita belajar juga lebih baik. Kalau punya anak, wah, mungkin kita akan hidup dengan cara yang lebih buruk daripada sekarang. Dan kita tidak tahu, Allah tahu, ya. Maka ini anugerah apa musibah? Tentu saja dari sisi ini anugerah. Dari sisi lain musibah, ada musibahnya, iya mungkin. Maka ketika kita tidak diberi anak, sabarlah atas hal ini dan yakini bahwa inilah yang terbaik yang Allah tetapkan untuk kita. Yang bila Allah memberi anak kepada kita, mungkin kondisi kita akan jauh lebih buruk daripada sekarang, ya. Yakinilah bahwa ketetapan Allah yang terbaik untuk kita. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Ya, syukron Ustaz. Mudah-mudahan jawaban Ustaz tadi bisa juga menjawab pertanyaan lain yang senada dengan yang tadi. Berikutnya, Assalamualaikum. Afan mau bertanya, Adrian dari Buah Batu. Ustaz, mengapa dakwah salaf difitnah dengan sebutan Wahabi? Bukankah Wahab itu artinya memberi? Jazakallahu khair. Ya, barakallahu fiik. Ya, Wahabi artinya ajaran Al-Wahhab. Al-Wahhab itu siapa? Allah. Wahabi itu ajaran Allah. Wahabi itu pengikut Allah. Dari sisi bahasa ini benar. Ya, adapun penyebar pemahaman yang mereka tuduh Wahabi namanya Muhammad bin Abdul Wahhab. Harusnya Muhammadiyah tuh, ya. Tapi kalau di Muhammadi berarti pengikut Muhammad, ya. Adapun sebutan Wahabi ada dua. Dulu sekali ada seorang tokoh yang juga namanya Abdul Wahhab, berfaham Khawarij ekstrim dan amat sangat menyimpang. Pemahamannya disebut dengan pemahaman Wahabi dan itu sudah dicap sesat oleh para ulama. Itu zaman baheula mula beberapa abad yang lalu, ya. Nah, sudah. Nah, sekarang abad kemarin muncul Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Beliau yang menyusun kitab Tauhid, ya. Beliau yang menyusun kitab Al-Usulul Thalathah.
Beliau yang menyusun kitab umpamanya Kasyfus Syubuhat fit Tauhid. Beliau juga yang menyusun kitab Masailul Jahiliyah dan seterusnya. Itu fokus kepada pemurnian tauhid. Karena orang sudah banyak menyimpang tauhidnya, bahkan bukan hanya tauhid syirik kecil tapi bahkan syirik besar, ya. Maka diperingatkan. Nah, orang-orang yang sudah terjerumus ke dalam penyimpangan tauhid merasa tidak suka dengan dakwah ini. Karena menyinggung amalannya, bukannya sadar dikoreksi, ya, malah marah. Itulah karakter orang-orang yang memang hatinya sudah gelap. Membenci orang yang mengoreksinya, membenci hasad kepada orang yang menasihatinya. Akhirnya diberikanlah tuduhan Wahabi kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan orang-orang yang mengajarkan ajaran-ajarannya. Padahal Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengajarkan akidah tauhid yang selaras dengan apa yang diyakini oleh as-salafus saleh. Sejauh sebelum beliau ada Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ya, bedanya ya ratusan tahun, abad-abadan antara Syekhul Islam Ibn Taimiyah dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tapi anehnya saking bodohnya orang menyatakan Syekhul Islam Ibn Taimiyah juga berfaham Wahabi. Padahal ketika Ibn Taimiyah ada, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab belum ada, jauh tuh ya. Nanti sebelum Syekhul Islam Ibn Taimiyah ada lagi para ulama, Imam Ahmad yang menjadi rujukan, baik rujukan Syekhul Islam Ibn Taimiyah maupun Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ada juga yang menyatakan, nah Imam Ahmad juga Wahabi, itu akidahnya. Terbalik saking bodohnya orang, ya. Nah, jadi kenapa dakwah salaf ini sering sekali disebut dengan Wahabi? Karena memang mengajarkan akidah yang diambil dari generasi as-salafus saleh dan itu selaras yang didakwahkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau adalah orang yang mengajak umat untuk kembali kepada as-salafus saleh termasuk dari sisi akidah. Zaman-zaman bahula ya, sebelum dakwah kita ada, kita masih kecil, siapa yang dituduh Wahabi, ormas seperti Persis Muhammadiyah sudah disebut Wahabi ya oleh orang-orang awam. Nah sekarang muncul kita, ditunjukkan ke kita Wahabi ini. Persis Muhammadiyahnya sudah kurang dipermasalahkan lagi. Padahal akidah yang kita ajarkan ya sama. Kalau Persis Muhammadiyah disebut Wahabi itu karena tegas di dalam masalah syirik dan tauhidnya, kebid'ahan dan sunnahnya, dituduh saja Wahabi. Padahal ya tidak seluruh akidah Wahabi itu diserap oleh baik Muhammadiyah ataupun Persis. Yang menjadi rujukan dalam masalah akidah di Persis salah satunya Fathul Majid. Fathul Majid syarah Kitabut Tauhid. Kitabut Tauhidnya susunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Fathul Majidnya susunan cucu dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kakek dengan cucu. Ya, itu jadikan rujukan oleh beberapa ormas tertentu. Makanya dulu mereka dicap dengan cap Wahabi. Sekarang muncul kita, maka cap itu ditujukan ke kita. Kita secara tegas memang membahas kitab-kitab ini. Kita membahas kitab Fathul Majid syarah Kitabut Tauhid. Kita membahas Kitabut Tauhid dengan syarah, ada Fathul Majid, ada Al-Qaul Mufid Ta'liq ala Kitabit Tauhid ya. Kita membahas juga Al-Usulul Thalatsa dengan banyak syarah dari para ulama. Kita juga membahas Masailul Jahiliyah, kita juga membahas Kasyfus Syubuhat fit Tauhid. Maka pantas kalau orang-orang menyebut kita Wahabi karena memang buku-buku rujukannya kita bahas ya. Karena apa? Karena itulah akidah yang selaras dengan akidah as-salafus saleh ya. Demikian wallahu a'lam bissawab. Silakan. Naam, Ustaz, syukran atas jawabannya.
Ada pertanyaan dari pemirsa Radio Tarbiyah Sunnah Ustadz di Cimahi tentang ada penamaan bayi yang baru lahir dengan nama Virus Abdul Covid. Bagaimana tanggapan Ustadz? Virus Abdul Covid. Kalau virusnya sih bagus. Beda dengan virus. Virus itu semacam perhiasan gitu. Mutiara kayak begitu, bagus. Jadi bukan virus ya. Nah, Abdul Covid-nya ini yang berbahaya. Covid itu kan nama virus ini ya? Iya. Covid, kenapa disebut 19? Karena tahun 2019 kalau nggak salah ininya. Oh, lahirnya, ketemunya. Iya. Bukan 20? Enggak, di Cina kan lebih. Oh iya, Desember ya. Iya, Covid adalah nama virusnya apa ya? Nama virusnya. Itu makhluk. Abdul Covid berarti hamba si Covid. Covid-nya sendiri konotasinya buruk, membahayakan kesehatan orang. Hamba bagi nama virus ini berbahaya. Nggak boleh. Kalau umpamanya ini belum diaktekan, cepat saja dirubah namanya. Kalau sudah diaktekan, susul ganti nama. Jangan Abdul Covid, tidak boleh. Hamba Covid, setiap nama hamba yang tidak dinisbatkan kepada nama Allah maka haram, tidak boleh ya. Abdul Covid berarti hamba Covid, bukan hamba Allah lagi. Tidak boleh. Kasih tahu orang tuanya ya. Jangan memberi nama Abdul Covid. Virusnya bagus, boleh, nggak apa-apa. Asal jangan virus, namanya virus corona. Aduh, jangan. Karena musim pandemi sekarang ini, begitu bayi yang lahir, virus corona. Karena itu apa? Konotasinya buruk. Virus corona berbahaya apa tidak? Berbahaya. Penyakit atau virus yang mematikan. Banyak korban yang sudah wafat. Ya. Jangan dijadikan sesuatu yang buruk menjadi nama. Walaupun kedengarannya sih bagus. Virus corona. Kedengarannya bagus. Tapi itu kan bermakna negatif. Sebaiknya ganti dengan nama yang maknanya bagus ya. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Ya, syukran Ustadz atas jawabannya. Ini pertanyaan sebetulnya sudah diangkat kemarin Ustadz di kajian Ushul Salasah. Tapi karena barangkali hari ini kita disiarkan oleh banyak media. Baik, kita angkat kembali dari pemirsa Ahsan TV di Cikarang, hamba Allah di Cikarang. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana tanggapan Ustadz mengenai lagu yang sedang viral yang membahas tentang Aisyah? Iya, setelah saya kemarin diberi pertanyaan ini, ada banyak masukan kepada saya tentang lirik lagu itu. Bahkan ada juga yang ngirim video lagunya ya. Nah, kalau menurut saya tidak enakan lagunya tuh. Tapi saya lebih fokus kepada liriknya ya. Iya, pertama bagaimanapun nyanyian dan lagu sesuatu yang jelas diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah berfirman, wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudhilla an sabilillah bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa. Di antara manusia itu ada yang menjual belikan lahwal hadis. Lahwal hadis itu nyanyian dan musik. Oh, itu kan penafsiran saja. Iya, penafsiran sahabat dan para ulama yang ahlinya. Kalau bukan mengambil penafsiran sahabat dan ahlinya, para ulama gitu. Lalu penafsiran siapa yang kita ambil? Lahwal hadis. Liyudhilla an sabilillah, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Bighairi ilmin, tanpa ilmu, wa yattakhidhahu huzwa, dan mengambilnya sebagai sebuah guyonan, permainan. Ulaika lahum adzabun muhin, bagi mereka azab yang sangat menghinakan. Ya. Terus dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi SAW menyatakan, la yakunanna aqwamun min ummati, la yakunanna min ummati qaumun yastahilluna al-hirra wal harira wal khamar wal ma'azif. Nanti akan muncul di kalangan umatku satu kaum, mereka menghalalkan keempat perkara yang sudah nyata-nyata diharamkan. Pertama al-hirra. Al-hirra itu perzinahan. Yang keduanya al-harir. Al-harir itu apa, baju kain mewah teh, baju apa? Sutra.
Itu jelas haram, kemudian ini dihalalkan. Yang ketiga al-khamr. Khamr itu segala yang memabukkan, baik diminum, dihisap, dimakan, di apapun. Dan yang keempatnya al-ma'azif, alat musik dan nyanyian. Jadi kalau umpamanya ada orang yang menyatakan musik itu nggak haram kok halal, nggak perlu kita bantah. Benar ucapan Nabi SAW. Nanti di akhir zaman di kalangan umatku ada yang menghalalkan keempat ini. Salah satunya adalah musik dan nyanyian. Bahkan dijadikan musik dan nyanyian ini sebagai alat dakwah. Sehingga lahir nada dan dakwah. Nadanya itu apa ya? Musik dan nyanyian yang kemudian dijadikan sebagai alat dakwah. Apa yang Allah haramkan mustahil menjadi sarana bagi kebaikan. Tidak bisa, tidak boleh. Ya, itu yang pertama. Kedua, dari syair lagu Aisyah yang ada yang ngirim ke saya kemudian saya baca, ada kalimat yang menggambarkan fisik Aisyah. Di antaranya putih kulitnya, kemudian apalagi merah bibirnya gitu kan. Berarti menerangkan kondisi fisik seorang wanita yang wajib ditutup auratnya. Itu tidak boleh. Kita umpamanya punya istri, bercadar. Gak boleh kita terangkan ke kawan kita, istri kita itu ya matanya begini, hidungnya begini, kulitnya begini, bibirnya begini. Gak boleh sehingga orang yang mendengarkan itu bisa menghayalkan, membayangkan. Gak boleh. Itu aurat, haram. Nah kondisi fisik Aisyah dalam syair lagu itu diapakan? Diungkap walaupun tidak seluruhnya. Hanya sebagian disebut putih kulitnya, disebut merah bibirnya dan seterusnya. Maka itu adalah membuka aurat. Oleh Aisyah radhiyallahu anha, orang yang paling menjaga aurat. Jangankan kepada orang yang hidup, orang yang mati juga itu dijaga. Ketika Nabi SAW wafat dikuburkan di kamarnya, Aisyah masih membuka jilbabnya. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an meninggal dikuburkan di kamarnya, Aisyah masih membuka jilbabnya dalam kamarnya karena yang satu suaminya, yang satu ayahnya. Tapi ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an dikuburkan di sana, di kamarnya juga, Aisyah radhiyallahu anha tidak berani membuka jilbabnya. Walaupun Umarnya sudah apa? Sudah mati dan tidak melihat. Bayangkan, segitu ketatnya Aisyah menjaga auratnya, ini oleh orang diungkap walaupun hanya 1-2 baris kata. 1-2 baris kalimat disebut putih kulitnya, disebut merah bibirnya dan seterusnya. Pipinya atau bibirnya? Mau pipinya, mau bibirnya. Pokoknya merah dan itu adalah fisiknya ya. Maka itu haram, tidak boleh. Oleh Aisyah ditutup, ini auratnya diumbar ke seluruh dunia. Ini kan viral ya. Ke seluruh dunia menjadi tahu gitu. Maka tidak boleh. Maka keharamannya berlipat-lipat. Ya, siapa yang ikut menyebarkannya berarti dia ikut menyebarkan kemungkaran. Kita share kemana-mana, maka berarti menjadi dosa jariah. Mungkin kitanya sendiri sudah menutup, sudah menghapus itu di akun kita. Tapi yang sudah kita share ke akun orang lain terus menyebar ke seluruh dunia. Kitanya sudah mati itu masih menyebar, maka dosanya terus menyusul ke alam dunia. Coba bayangkan kalau istri kita masing-masing ya, kita ungkap dalam sebait syair, tidak berupa lagu nih atau berupa kalimat. Pengumuman saudara-saudara, istri saya bibirnya kayak begini, matanya kayak gini. Terus udah aja. Itu dosa apa tidak? Dosa. Membuka aib atau aurat sang istri. Walaupun bukan dalam bentuk foto, hanya dalam bentuk deskripsi kalimat. Nah, boleh. Dosanya terus nanti ya. Ini apalagi seorang wanita yang paling terhormat, istri seorang yang paling mulia sejagat, istri Nabi SAW, diungkap auratnya. Maka ini menjadi sesuatu yang akan menjadi dosa jariah. Stop, kita tidak boleh lagi nge-share. Stop, kita tidak boleh lagi ikut menghafalkan. Siapa yang hafal
berarti dia sudah ada usaha untuk menghafalkannya. Atau minimal sering apa? Mendengarkan. Kadang-kadang tanpa dihafal kita hafal karena terlalu seringnya kita mendengarkan. Ya, stop telinga kita, stop perhatian kita dari lagu seperti itu, dan jaga kehormatan Aisyah radhiyallahu anha sebagai wanita mulia. Ya, wallahu a'lam. Ya, syukron Ustaz atas jawabannya. Kami persilakan bagi penelpon barangkali kalau ada. Tadi kami nyala silakan. terus tuh tadi. Iya. Baik, sambil kita menunggu, saya bacakan terlebih dahulu pertanyaan dari pendengar Radio Tarbiyah Sunnah, hamba Allah di Padalarang, Ustaz. Ya. Assalamualaikum, izin bertanya, mohon maaf tidak sesuai tema, berhubung ini sangat urgen. Ustadz, saya mau bertanya, apakah benar ada amalan tertentu pada waktu malam nisfu Sya'ban, seperti sholat sunnah dan membaca surah Yasin 3 kali, dan berpuasa di esok harinya tanggal 15 Sya'ban? Mohon penjelasannya dan dalilnya, berhubung di tempat atau lingkungan saya, amalan tersebut sepertinya sudah menjadi kebiasaan yang bahkan suka dilakukan secara berjamaah. Mohon pencerahannya, Ustadz. Iya, barakallahu fiik. Termasuk saya juga dapat sharing tentang hadis tersebut, ya. Yaitu siapa orang yang memberitahukan kedatangan bulan Sya'ban gitu ya, maka haram baginya api neraka, dan seterusnya dan seterusnya. Itu hadis palsu. Tidak ada perawi, tidak ada sanad. Tercatat dalam kitab apa? Ya. Tapi kan isinya baik. Mau baik mau tidak, minimal berdusta atas nama Nabi SAW itu sudah sebuah dosa besar. Beliau bersabda, "Man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Siapa orang yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka bersiap-siaplah untuk menempati tempat duduk dalam neraka. Nah, yang dimaksud dengan berdusta atas nama Nabi SAW adalah membuat atau menyebarkan hadis palsu. Bahkan para ulama menyatakan menyebarkan hadis dhaif tanpa menjelaskan kedhaifannya itu termasuk ke dalam hadis ini. Berdusta atas nama Nabi SAW. Itu dosa besar, apapun isinya. Walaupun isinya baik dan benar, siapa orang yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala seumur hidupnya, maka akan diberi 1000 bidadari umpamanya. Bahwa orang itu ahli ibadah akan ke surga dan diberi bidadari, ya betul, tapi dengan menyebut 1000 bidadarinya kemudian mengatasnamakan Nabi SAW itu sebuah dosa besar. Maka tidak boleh, apalagi ini. Ya, hadis palsu ini dipakai sebagai dalil pokok untuk mengamalkan amalan tertentu yang di zaman Nabi SAW tidak diamalkan. Maka tidak ada amalan tersebut. Ya, maka siapa orang yang melakukan saum di bulan Sya'ban dengan keyakinan bahwa saum di bulan ini jauh lebih utama daripada bulan-bulan lainnya, maka itu keliru, tidak boleh. Tapi siapa orang yang saum di bulan Sya'ban dengan niat saum sunnah seperti di bulan-bulan lain, seperti umpamanya kemarin hari Senin, umpamanya ada yang saum Senin Kamis di bulan Sya'ban, boleh. Hari ini, besok dan lusa ada saum Ayamul Bid tanggal 13, 14, 15 Hijriah bulan Sya'ban, boleh, bagus ya. Tanpa mengkhususkan bulan Sya'bannya, tapi Ayamul Bidnya yang berlaku selain di bulan Sya'ban juga. Atau orang yang saum Daud di bulan Sya'ban, boleh. Itu disunatkan, bagus-bagus saja. Tapi meyakini khusus ada saum khusus di bulan Sya'ban dengan pahala yang khusus, itu tidak ada. Seluruh hadis tentang hal itu palsu. Kepalsuannya dijelaskan diantaranya oleh Imam Ibn Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arif bab wadhaifus syahri Sya'ban. Maka tidak ada amalan tertentu dan amalan khusus, baik nisfu Sya'ban atau pertengahan Sya'ban atau seluruh bulan Sya'ban. Tapi kita boleh melakukan ibadah-ibadah rutin di bulan Sya'ban yang tidak diistimewakan dibanding bulan-bulan lainnya. Wallahu a'lam. Silakan, ada telepon? Iya. Nah, Ustaz, syukran atas jawabannya. Kami angkat penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari siapa di mana, Bapak? Dari
Pak Bambang di Bandung. Ya, silakan. Silakan Pak Bambang. Mau bertanya, ini kaitan dengan sholat di masjid, maaf di luar tema. Iya. Kita kan saat ini dilarang untuk sholat di masjid. Tapi saya ingat sahabat Ibnu Ummi Maktum itu diperintahkan untuk sholat di masjid, walaupun beliau buta dan penuh kesulitan. Bagaimana pendapat Ustadz? Terima kasih. Iya. Ya, barakallahu fiik Pak Bambang. Hadis tersebut sahih, tapi dalam kondisi normal, dalam arti tidak ada madarat yang akan teralami oleh orang yang hadir ke masjid. Dalam posisi normal wajib. Salat berjamaah di masjid tanpa ada uzur adalah wajib. Nah, sekarang ada madarat, ada sesuatu uzur yang membahayakan. Yaitu sangat mungkinnya ada masjid menjadi media penularan virus corona dari orang yang datang. Orang yang terkena virus datang, ya, virusnya nempel di beberapa tempat di masjid, di karpet tempat sujud, di pintu, di tiang, di mushaf, ya. Lalu semua tempat-tempat tadi tersentuh lagi oleh jamaah lain, walaupun tidak berbarengan dengan orang itu. Orang itu masuk sendirian aja ke masjid, tapi membawa virus corona. Dia menempeli semua benda yang dia sentuh, ya, mushaf Al-Quran, pintunya, tiang tempat dia bersandar, karpet tempat dia bersujud, gitu ya. Nah, setelah itu dia pulang, lalu setelah pulang orang lain masuk. Pas buka handle pintunya juga sudah kena, ya, memegang mushaf juga kena lagi, sujud di tempat orang yang tadi sujud juga sudah kena, semua jamaah bisa kena. Nah, pulang ke rumah dia membawa virus ke istrinya, ke anaknya, ke cucunya, ke semua orang yang ada di sana. Itu berbahaya, ya. Dan yang seperti itu wajib dihindari. Kata Nabi SAW, beliau menyatakan, firra minal mazdum, firaraka minal asad. Larilah kamu dari wabah, dari penyakit menular, sebagaimana kalian lari dari singa. Coba kalau di masjid itu ada singa. Berani gak kita masuk untuk sholat, untuk jumatan, untuk kajian? Enggak berani. Ya, begitu masuk ya langsung diterkam. Nah, takutnya kita dari singa tersebut, seperti itulah takut kita kepada wabah. Lari sejauh-jauhnya. Jangan sampai ya salah di dalam memahami takdir Allah dengan menyatakan dah mati mah sudah takdir dari Allah Azza wa Jalla. Ya, bukan oleh virus. Itu benar apa tidak? Betul, tapi wajib kita usaha ikhtiar. Sebab tidaklah Allah menetapkan kematian kecuali menetapkan sebab-sebab kematian. Sebab-sebab ini wajib kita usahakan untuk dihindari. Kalau kita sudah berupaya maksimal dihindari ternyata mati, ya itulah takdir. Jangan sampai umpamanya naik motor dari rumah ke pasar merem saja, ya. Tenang, takdirnya belum mati, maka akan mati gitu. Jeger, ketabrak, kegilas truk, ya mati. Ya, jangan sampai seperti itu. Makanya kan ada orang-orang dari kalangan kaum muslimin yang suka berpindah dari satu masjid ke masjid dengan takaburnya menyatakan mana corona di masjid mana, yuk kita datangi pasti dia akan kabur gitu. Didatangi, terkena ribuan bahkan ratusan ribu orang. Di mana di India sampai orang yang diisolasi itu mencapai 100.000 orang. Karena apa? Karena tertulari semuanya. Ya, akibat dari ijtima atau pertemuan mereka di masjid-masjid. Maka sabda Nabi SAW, firra minal mazdum firaraka minal asad. Lari kamu dari wabah sebagaimana kamu lari dari singa. Allah berfirman dalam Al-Quran, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kamu jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Jadi karena ada uzur yang mematikan, sama dengan mematikannya singa gitu, dan wajib kita lari, wajib menjauhi, maka ini menjadi uzur syar'i untuk tidak ke masjid.
Adapun Ibnu Umi Maktum tadi tidak ada bahaya uzur yang membahayakan dia, ya. Maka tetap selama mampu wajib ke masjid dalam kondisi normal. Wallahu a'lam. Terakhir ya. Ya, syukron Ustaz atas jawabannya. Ada penelpon kembali, kita angkat. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, sudah masuk Pak, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari siapa, di mana Bapak? Saya Pak Rusian dari Tangerang Selatan, Pak. Masya Allah. Silakan Pak Husain. Begini Pak Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya mengenai Asmaul Husna Ustaz. Iya. Apakah Asmaul Husna itu wajib Pak dikuasai oleh setiap muslim? Kalau memangnya wajib Pak, terus terang saya tidak hafal dengan Asmaul Husna itu Pak. Iya. Kalau tidak hafal, ya bukan berarti saya menentang pengertian dari setiap kalimat Asmaul Husna Pak. Saya nurut manut lah. Iya. Tetapi bentar Pak. Tetapi saya tidak tahu Pak, itu tidak hafal 99 Asmaul Husna itu. Iya. Kemudian kalau saya tidak hafal, sedangkan saya sudah tua, daya hafalnya juga sudah kurang Pak. Kira-kira solusinya bagaimana Pak mengenai Asmaul Husna ini? Iya. Terima kasih Pak Ustaz. Iya. Jazakumullah khairan katsiran. Wa jazakallahu khair. Pak Husain ya di Tangsel, Tangerang Selatan. Sudah beda provinsi ya. Sama Pak, saya juga tidak hafal dan tidak akan mungkin ada orang yang hafal Asmaul Husna semuanya. Termasuk Nabi, termasuk para malaikat. Kenapa? Karena Al-Asmaul Husna itu tak terbatas, tak ada yang tahu berapa jumlahnya. Berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi SAW suatu saat menyatakan siapa orang yang dilanda resah, gelisah, risau, galau. Lalu berdoa dengan doa sebagai berikut. Ya, salah satunya kalimat doa itu adalah Allahumma inni as'aluka bikul ismin samaita laka bihi nafsak. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada Engkau dengan menyebut semua nama-nama yang Engkau namakan dirimu dengan nama-nama itu. Ya, terus panjang, salah satunya adalah awis ta'sarta bihi fi ilmil ghaibi indaka. Atau dengan nama-nama yang hanya Engkau saja yang tahu, yang ada dalam ilmu gaib yang ada di sisimu. Kalimat awis ta'sarta itu menjadi monopoli engkau hanya engkau satu-satunya yang mengetahui tentang nama-nama engkau ini yang ada dalam ilmu gaib yang ada di sisimu. Selain Allah tidak tahu, para malaikat tidak tahu, para nabi tidak tahu. Inilah yang menyebabkan bahwa nama-nama Allah itu amat sangat banyak, tidak terbatas dan secara keseluruhan tidak ada yang mengetahuinya. Maka tidak mungkin ada orang yang hafal Asmaul Husna semuanya. Adapun yang menyatakan Al-Asmaul Husna hanya 99 tidak ada yang lebih, ini keliru. Hadis tentang hal itu sahih, tapi difahami secara keliru. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan innalillahi tis'atan wa tis'ina isman faman ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya arti yang benar dari hadis ini ya, Allah itu memiliki nama-nama yang banyak. Di antara nama itu ada 99 nama. Siapa yang mengihsa, saya tidak terjemahkan mengihsa. Siapa yang mengihsa kepada 99 nama ini, dia akan masuk surga. Jadi hadis itu berbunyi inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Bukan inna asma'allahi tis'atun wa tis'una isman. Tidak begitu. Tapi inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman.
Maknanya sesungguhnya Allah memiliki banyak nama. Di antaranya 99 nama. Siapa yang mengihsa maknanya bukan menghafal, tapi memahami maknanya, meyakininya dan mengaplikasikannya walaupun tidak menghafal. Kalau toh menghafal tapi nggak paham makna, nggak tahu isi dan tidak diaplikasikan, tidak ada jaminan surga bagi orang seperti itu. Jangankan Asmaul Husna, Al-Quran semuanya dihafal, tapi tidak diamalkan, tidak diyakini dan tidak difahami, percuma. Maka Al-Quran akan menjadi hujjah bagi dia, yang mencelakakan dia. Al-Quran hujjatun laka aw alaika. Ya, kalau hanya hafal tapi nggak difahami isinya, nggak diamalkan, bahkan apalagi ditentang. Ya, nah apalagi Asmaul Husna yang bukan Al-Quranul Karim. Asmaul Husna ini banyak. Di antara Asmaul Husna itu ada 99 nama. Siapa yang mengihsa itu artinya memahami maknanya, ya, meyakininya dan mengaplikasikannya walaupun tidak dihafal. Menghafalkannya bagus-bagus, tapi tidak wajib. Tak ada ayat atau hadis yang mewajibkan kita menghafalkan Asmaul Husna yang 99. Apalagi Asmaul Husna yang 99 itu tidak disebut oleh Al-Quran atau hadis secara detil. Hanya ada ijtihad para ulama, dikumpulkan. Ya, kemudian lahirlah nasyid tentang Al-Asmaul Husna. Ya, banyak orang menghafalkannya tanpa tahu makna, tanpa mengaplikasikannya dalam kehidupan. Nah, sama saja dengan begini Pak, saya punya uang 1 juta rupiah yang akan saya berikan kepada orang yang hafal juz amma. Apakah arti perkataan saya itu uang saya hanya 1 juta? Tidak, uang saya banyak, miliaran umpamanya. Tapi di antara sekian miliar itu 1 juta akan saya berikan kepada orang yang hafal juz amma, gitu. Sama dengan hadis tadi, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama yang siapa saja orang ihsa kepada 99 nama ini dia akan masuk surga. Tapi selain 99 ada lagi nama-nama Allah yang lainnya. Dari sinilah kita mengetahui tidak wajib menghafalkan Asmaul Husna. Tapi menghafalkannya bagus. Ya, ada pahala. Tapi yang lebih penting daripada menghafal adalah memahami maknanya, meyakininya dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian Pak ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, cukup sampai di sini saja. Insyaallah kita akan lanjut kajian ini di hari Selasa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.